Hai hai hai, selamat datang kembali di Mimin Art Channel. Tentunya penasaran kan dengan alur cerita selanjutnya? Yuk kita langsung saja dengerin ceritanya. Bab 146, Penabrak Pio. Hingga larut malam, Gali belum dapat terpejam. Seakan tak ada puasnya, ia terus memandangi wajah gadis kecil itu. Hatinya menyimpan keyakinan bahwa di dalam tubuh Pio mengalir darahnya. Meskipun tidak memiliki bukti kuat, terlebih wajah Pio dominan mirip dengan Riana. Gali bahkan berencana melakukan tes DNA secara diam-diam tanpa sepengetahuan Riana, agar memiliki pegangan jika Riana menyangkal. Mungkin ini yang dulu dirasakan Alfian terhadap Boy. Perasaan seorang ayah itu memang tidak bisa berbohong. Ia meraih tangan mungil itu dan menciuminya. Kemudian merebahkan kepalanya di ujung tempat tidur dan memejamkan mata. Bunda, sayup-sayup suara lemah itu tertangkap jelas oleh indera pendengaran Gali. Perlahan ia membuka mata dan menemukan Pio sudah terbangun. Kamu sudah bangun, nak? Gali panik. Ia mengusap wajah demi menghilangkan kantuk, kemudian segera bangkit dan membangunkan Riana. Riana, Riana, panggilnya sambil mengguncang bahu pelan. Riana menggeliat pelan, lalu perlahan membuka mata dan menatap lelaki itu. Ada apa? Pio bangun dan mencari kamu. Wanita itu langsung bangkit dan beranjak menuju tempat tidur. Pio tampak begitu lemah, matanya mengerjap perlahan, seperti sedang menahan sakit. Hal yang membuat Gali segera menekan alarm pemanggil yang tersedia di sisi tempat tidur. Bunda, panggilnya lagi. Iya sayang, ini Bunda, ada di samping Pio. Kepala Pio sakit Bunda, ucapnya dengan suara lemah dan nyaris berbisik. Gali benar-benar tidak tahan melihat Pio melenguk kesakitan seperti sekarang. Rasanya ingin menggantikan posisinya. Ya nak, Bunda tahu Pio sakit. Sabar ya, dokter sebentar lagi datang obatin Pio. Bunda akan selalu di sini temani Pio. Gali yang tidak sabar memilih segera keluar dari ruangan dan memanggil dokter. Kurang dari 2 menit ia sudah datang bersama beberapa dokter. Sepanjang Pio mendapat penanganan, tidak henti-hentinya Riana menangis. Gali berdiri di sisinya demi menenangkan. Terlebih wanita itu tampak sangat khawatir. Tenang, Pio anak yang kuat, dia pasti bisa melewati semua ini. Tak ada sahutan dari Riana selain isak tangis. Hingga pada saat dokter selesai melakukan pemeriksaan dan memberikan beberapa suntikan untuk meminimalisir rasa sakit. Bagaimana anak saya dokter? Tanya Riana sesaat setelah tim dokter selesai memeriksa. Kondisi pasien sudah stabil, hanya saja masih harus terus dipantau, ucap sang dokter. Alhamdulillah, seru Gali penuh syukur. Keduanya tak dapat lagi membendung luapan bahagia dan tanpa sadar saling memeluk. Riana baru tersadar setelah beberapa saat kemudian. Ia langsung melepas pelukan, apalagi dokter masih ada di ruangan itu. Maaf, aku terlalu bahagia sampai tidak sadar, ucapnya pelan. Gali hanya menyahut dengan anggukan kepala. Setelah selesai memeriksa, tim dokter beranjak keluar dari ruangan itu. Gali dan Riana kembali berdiri di samping pembaringan. Ketika melihat paman baik hati yang menolongnya beberapa hari lalu, Pio mengulas senyum tipis. Bunda, ya sayang, kenapa Om ada di sini? Om di sini untuk temani Pio, makanya Pio harus cepat sembuh. Pio mengangkat sebelah tangan, Gali langsung menyambut uluran tangan gadis kecil itu. Gali pun menemani Pio hingga kembali tertidur. Aku mau ke kantor dulu, boleh kan? Aku kesini lagi untuk menemani Pio, tanya Gali pada Riana. Wanita mengangguk pelan. Lagi pula keberadaan Gali menumbuhkan semangat untuk Pio. Ikatan batin antara ayah dan anaknya memang tidak bisa berbohong.
Kalau ada apa-apa, kamu hubungi aku saja. Sadar Riana tidak memiliki ponsel, Galih segera mengeluarkan ponsel miliknya. Berikut sebuah kartu, kamu pakai ini saja dulu. Kalau ada apa-apa bisa hubungi aku ke nomor telepon kantor. Dan kartunya bisa kamu pakai, pinnya tanggal pernikahan kita. Entah mengapa jantung Riana terasa berdebar, bahkan Gali masih menggunakan pin tanggal pernikahan mereka. Tapi bagaimana kalau ada panggilan penting? Abaikan saja. Riana hanya mengangguk pelan, sementara Gali segera beranjak keluar dari ruangan itu. Setelah sebelumnya mencium kening Viola, begitu keluar ruangan Gali dikejutkan dengan keberadaan Joe di depan pintu. Manusia satu ini memang sangat cepat jika diberi perintah. Padahal baru semalam ia meminta tolong untuk menyusul keluar kota, bikin kaget saja, gerutu Gali sambil mengusap dada. Selamat pagi, ucap lelaki bertubuh jangkung itu. Bos memerintahkan saya untuk menyusul. Ya, terima kasih, saya butuh bantuanmu. Tolong awasi Riana selama saya tidak ada di sini. Pastikan dia tidak kabur lagi, apalagi membawa anak saya pergi. Dahi lelaki itu berkerut tipis. Anak, shh. Galih meletakkan jari di depan mulut sambil sesekali melirik ke arah pintu ruangan. Galih pun menceritakan perihal keberadaan Viola kepada Joe. Berikut kecurigaannya bahwa Pio adalah anaknya bersama Riana. Tentu saja apa yang dikatakan Galih membuat Joe terkejut luar biasa. Ia bahkan hampir tidak percaya. Jangan sampai Riana tahu kalau kamu ada di sini. Setidaknya sampai keadaan membaik, ucap Galih. Baik, saya mau ke kantor polisi dulu. Mau apa di kantor polisi? Saya mau usut pelaku penabrakan anak saya. Pelakunya tidak boleh lolos begitu saja tanpa tanggung jawab. Oh, baik. Di sisi lain, Anggi tampak berjalan mondar-mandir di ruangan dengan gelisah. Sejak semalam ia bahkan tidak bisa tidur dengan nyenyak. Bayangan Pio selalu mengejar dirinya. Apalagi semalam Galih tiba-tiba muncul dan membebaskan Riana. Sekarang posisi Anggi benar-benar terjepit. Bagaimana kalau Riana mengadu tentang perlakuan aku selama ini? Gumam wanita itu sambil menggigiti kuku-kukunya. Aku rasa sebagai majikan wajar kalau aku bersikap seperti itu. Lagi pula aku tidak tahu kalau dia istri Pak Galih. Wanita itu mencoba menenangkan diri dengan duduk di kursi. Ia tidak boleh terlihat gugup. Terlebih ia sempat menanyakan pada staf lama perihal kehidupan pribadi sang bos. Anggi sempat terkejut saat tahu penyebab Galih berpisah dari istrinya adalah karena sebuah video yang beredar yang melibatkan istri sang bos. Jadi kemungkinan besar Pio itu bukan anaknya Pak Galih, melainkan anak Riana dengan laki-laki lain. Ya, Pio pasti anak Riana dengan laki-laki lain. Galih menepikan mobil saat melihat sosok anak lelaki berjalan seorang diri dengan membawa kantongan. Ya, itu Rapi, anak lelaki yang kemarin mendatanginya dan memberitahu perihal Pio. Rapi, panggil Galih. Sontak anak lelaki itu menoleh. Ia tersenyum mendapati paman baik hati yang sudah membantunya kemarin. Halo Om, kamu jualan keripik lagi hari ini? Ya. Galih menatap tubuh kecil di balik pakaian lusuh dan kedodoran itu. Mau ikut Om enggak? Biar Om yang antar kamu ke tempat kamu jualan. Tanpa menunggu jawaban, Rapi Galih langsung membuka pintu mobil. Gak usah Om, nanti mobil Om kotor, jawab Rapi malu-malu. Udah gak apa-apa, ayo cepat naik. Rapi tampak ragu, namun ia tak punya pilihan. Lagi pula paman itu yang menawarinya untuk naik ke mobil. Memang kamu nggak sekolah nak? Tanya Galih mulai melajukan mobil. Enggak, ibu nggak punya uang buat bayar sekolah. Memang ayah kamu kemana? Tanyanya santai. Ayah pergi Om, kemana? Rapi nggak tahu. Galih hanya mengangguk. Hingga tak lama berselang, mobil memasuki halaman kantor. Galih segera membukakan pintu untuk anak lelaki itu. Makasih tumpangannya Om. Ia hendak melangkah namun Galih menahan tangannya. Masuk dulu yuk, karena Rapi udah bantu Om ketemu sama Pio. Jadi Om mau traktir Rapi makan di ruangan Om. Tawarnya ramah. Gak usah Om, nanti Ibu marah. Ibu bilang Rapi gak boleh ambil pemberian orang lain. Ya Om jadi sedih, padahal Om senang bisa bantu Rapi. Ia tersenyum.
Kalau Om beli keripik kamu boleh nggak? Anak lelaki itu menggeleng pelan. Gak usah Om, ibu bilang Tio udah dioperasi dan sebentar lagi sembuh. Jadi Om gak perlu beli keripiknya lagi. Ada kekaguman yang dirasakan Galih terhadap anak lelaki itu. Di usianya yang masih sangat kecil, ia memiliki pemikiran yang sangat luar biasa. Galih mendekap anak lelaki itu dan mengusap punggungnya. Masya Allah, Pio dan Rapi benar-benar anak yang luar biasa. Om cuma mau ajak Rapi makan di ruangan Om. Gak apa-apa, kan bukan Rapi yang minta, tapi Om yang ajakin Rapi. Selama beberapa saat Rapi terdiam. Ia tampak ragu sambil sesekali menatap ke arah pos security. Kemarin, beberapa petugas keamanan memarahi dan melarangnya masuk. Melihat tatapan Rapi, Gali dapat memahami segalanya. Jangan takut, Om yang kemarin tidak akan memarahi kamu. Ayo ikut Om. Gali menggandeng tangan Rapi hendak memasuki kantor. Ia mendudukkan anak lelaki itu di ruangannya. Tak lama berselang Anggi memasuki ruangan dengan membawa beberapa map. Seketika Rapi terdiam dan menatap penuh teliti. Tubuhnya bahkan gemetar hanya dengan menatap wajah galak wanita itu. Kenapa nak? Tanya Galih. Perlahan Rapi mendekatkan bibirnya ke telinga Galih. Itu tante yang tabrak Pio Om, bisiknya sambil menunjuk ke arah Anggi. Nah segitu dulu ya bab 146-nya. Makasih banyak buat kakak-kakak yang selalu stay tune. Jangan lupa di like yang baru bergabung. Pokoknya makasih banyak kakak. Bye bye.